Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyapa dengan sapaan gembala. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berserulah kepada Yesus. Judul Sapaan Gembala pada pagi hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang dalam pergumulan, ketika seseorang dalam kesulitan, dia sebagai orang percaya pasti berseru kepada satu pribadi yang penuh dengan kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan juga melihat dari Bartimius, seorang yang mungkin tidak terpandang, seorang yang tidak terpelajar. Dia seorang pengemis dan buta, tetapi dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus mendengar, maka ada berkat yang diterima oleh Bartimius ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat di sana. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Dan ketika Bartimius mendengar bahwa yang berjalan itu adalah Yesus, berjalan di depannya, mulailah Bartimius ini berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketika dia mendengar orang yang berjalan, banyak orang yang lalu lalang berjalan, tetapi itu bukan Yesus, dia mengabaikan itu. Tetapi ketika dia dengar bahwa yang berjalan itu adalah Yesus, nah, mulailah dia berbeda cara berpikirnya. Mulailah dia mencari akan pribadi yang saat itu sedang lewat di depannya. Hatinya menggerakkan supaya dia berseru. Hati dan pikirannya mulai tertuju kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aku perlu dia. Aku perlu Yesus. Aku perlu pertolongannya. Aku mau datang kepadanya. Maka dia berseru.
Berarti jelas bahwa pada diri Yesus ada kuasa. Ada sesuatu yang diperlukan oleh Bartimeus yang buta ini. Ketika dia mendengar akan Yesus, maka hatinya, maka roh dan jiwanya bangkit. Maka dia berseru sebisa-bisanya, sekeras-kerasnya. Yang penting teriakanku, suaraku terdengar oleh Yesus. Saudara dikasih Tuhan, rupanya tidak mudah untuk seorang pengemis yang buta ini, Bartimeus ini, untuk datang kepada Yesus. Murid-muridnya mengatakan, jangan, sudahlah kamu di sini saja. Bukankah dari dulu sampai sekarang sudah bertahun-tahun, mungkin belasan tahun kamu hanya mengemis dan semua orang tahu bahwa kamu orang yang buta, yang tidak bisa berbuat banyak. Sudah, ini memang takdirmu, ini memang bagian hidupmu. Terima saja, gak usah neko-neko. Mungkin mereka secara tidak diucapkan dengan kata-kata, ada yang berpikir demikian. Ya sudahlah, orang kamu juga dari dulu udah memang kamu tuh kerjaannya ngemis saja, dan kamu mungkin tidak dianggap oleh masyarakat. Sudahlah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi rupanya Bartimeus tidak menyerah. Dia tetap terus berteriak, bahkan semakin keras dia berteriak. Guru, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Dan mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya teriakan, rupanya dorongan hati si Bartimeus ini untuk bertemu dengan Yesus, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, doanya, harapannya, keperluannya, itu sungguh terwujud. Dan Yesus datang, dan dikatakan di sini, maka dia bertemu dengan Yesus. Dia dipanggil dan dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan muridnya mengatakan, kuatkan hatimu, berdirilah. Kuatkan hatimu. Itu seorang yang lemah, seorang yang buta, seorang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Dia harus kuat ketika datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia harus percaya diri. Dia harus semangat. Dia harus memiliki kekuatan secara rohani. Cara jasmaninya mungkin ya gemetaran, mungkin ya lemes, mungkin buta, ya, mungkin tidak kuat. Tetapi hatinya harus kuat ketika datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu mengatakan, kuatkan hatimu, berdirilah. Ketika dia hatinya kuat untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia tanggalkan jubahnya. Seolah-olah dia sudah mau datang dengan kehidupan yang baru kepada Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah dia sudah melepaskan semuanya, kehidupannya yang lama. Seolah dia sudah menanggalkan kelemahannya, keterpurukannya, kondisinya yang tidak baik, mungkin penyakitnya, mungkin kehidupannya yang tidak baik. Dia menyerah, dia menaruh itu, menanggalkan itu. Tidak lagi. Seolah itu suatu semangat untuk datang kepada Tuhan. Dia harus datang dengan hati, dengan jiwa, dengan hidup yang baru. Dia tanggalkan jubah itu,
Seolah-olah itu melambangkan kehidupannya yang lama, yang berdosa itu. Dia tanggalkan karena dia mau datang kepada Yesus sang juru selamat itu. Lalu dia menanggalkan jubahnya. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ketika Yesus bertanya, kalau dia memang tidak mau berubah dari kehidupannya sebagai seorang pengemis dan buta, dia akan minta harta, minta rumah. Tuhan, aku tidak punya rumah, aku perlu makan, aku minta makan Tuhan, aku minta uang Tuhan, aku minta mungkin onta, ya, karena itu kendaraan pada waktu itu mahal dan hanya orang-orang yang berada yang punya. Tapi dia tidak mengatakan demikian. Dan yang diminta oleh Bartimius adalah, Rabuni, aku mau melihat, sembuhkan aku. Sebenarnya dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia orang yang mungkin dulunya dia pengemis, tidak dianggap, bahkan buta lagi, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan yang ajaib. Ada perubahan yang merubah hidupnya secara jasmani, bahkan secara rohani diubahkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Berkat rohani yang dia dapat adalah dia akhirnya mengikut Yesus. Dan berkat yang kedua, dia sembuh secara jasmani dan matanya bisa melihat. Di sini dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Berkat yang luar biasa yang diterima oleh si Bartimius ini. Dia akhirnya bisa melihat secara mata jasmaninya dan secara mata rohaninya. Dia juga terberkati karena iman percayanya membuat Yesus mengulurkan tangannya untuk memberkati si Bartimius yang buta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini memberkati kami dengan Bartimius, berseru kepada pribadi yang tepat, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, dan iman percayanya menyembuhkan dia, mengubahkan dia, memberkati dia, baik secara jasmani maupun rohaninya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah kami juga boleh terberkati dengan firman ini, dan kami boleh belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan kami, kami mungkin buta secara rohani, ataupun mungkin secara pergumulan kami sulit, susah, sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan, hamba mau berdoa pada satu pribadi yang pasti memberikan pertolongan. Kami mau berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang pasti mendengar dan pasti menjawab setiap pergumulan hamba-hambanya. Terima kasih Bapa, Engkau pasti dengar setiap seru kami dan pasti menjawab yang terbaik di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya.